Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu dosen Trimurti Ningtyas MKP selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu politik, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekaligus membantu kelancaran perkuliahan pada pagi hari ini. Dalam kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia yang bersebab HAM di Eropa, HAM di Indonesia, HAM dan konsepsinya Barat dan Islam, yang beranggotakan saya, Riyadus Sholihin, Taufik Al-Ahya, Hamdan Syukron, Zahwa Berliana, Lulu Imratul Hasanah, Bina Nur Aziza, Nur Maria Setirorini. Masih terdapat sebuah kekurangan, maka kami berkenan untuk teman-teman jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga dari kekurangan tersebut teman-teman bisa membantu untuk memenuhi kekurangan kami, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan pertama, yakni Hak Asasi Manusia di Eropa, dari Migdasari Ganda Kusuma, Profesor Dr. Imade Pasek Dianta. Dalam pendekatan perundang-undang dan analisa konsep hukum, membantu penulis untuk mengkaji instrumen-instrumen hukum baik nasional, regional, maupun internasional terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan pelanggaran diskriminasi di Eropa, serta menjabarkan konsep perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam keseluruhan aturan hukum tersebut. Pendekatan perbandingan hukum untuk menggali perbandingan dan keselarasan dari instrumen hukum yang diberlakukan di Uni Eropa dan mengamati kasus-kasus yang telah diproses dan ditangani baik melalui peradilan nasional, peradilan regional, maupun berdasarkan mekanisme di level internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai hak asasi manusia di Eropa. Pengaturan hak asasi manusia di Uni Eropa dalam konteks regional sebagai anggota dari COE, negara-negara anggota Uni Eropa terkait pada European Convention on Human Rights, dan sebagai bagian dari Uni Eropa, para negara anggota ini hendaknya turut pula tunduk pada hukum Uni Eropa. Keberhasilan Treaty of Lisbon dalam memberikan status bagi the character of fundamental rights of the European Union untuk berlaku setara dengan perjanjian pembentukan Uni Eropa menjadi dasar dari pengaturan tentang hak asasi manusia dan anti-diskriminasi di Uni Eropa. Selanjutnya, Uni Eropa berhasil mengeluarkan dua anti-diskriminasi direktif, yakni yang pertama The Employment Equality Directive, yang di dalamnya menjelaskan mengenai melarang adanya diskriminasi berdasar pada gender, agama dan kepercayaan, umur dan kondisi, cacat fisik dalam area ketenagakerjaan. Dan yang kedua, The Racial Equality Directive, yang di dalamnya menjelaskan tentang melarang adanya diskriminasi berdasar pada ras dan etnis dalam konteks ketenagakerjaan, yang melingkupi pula area sistem kesejahteraan dan jasmani sosial. Di luar kedua bidang yang diatur di dalam kedua direktif tersebut, pengaturan dikembalikan pada hukum nasional masing-masing negara anggota Uni Eropa. Dalam kenyataannya, hukum nasional dari masing-masing negara anggota Uni Eropa ternyata tidak sebatas mengimplementasikan hukum di Uni Eropa.
akan tetapi juga mengadaptasi keseluruhan perjanjian internasional maupun regional yang berhubungan dengan isu pelarangan diskriminasi. Hukum Uni Eropa telah mengatur perihal pelarangan diskriminasi di dalam Lisbon Treaty, yang mana perjanjian ini mempertegas kedudukan Charter of Fundamental Rights of the European Union dengan piagam hak asasi manusia Uni Eropa. Itu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perlindungan hukum terhadap perlakuan diskriminasi. Implementasi keseluruhan aturan hukum atas pelanggaran diskriminasi di Uni Eropa bermuara pada bentuk perlindungan yang dijabarkan dalam 4 cara, yaitu yang pertama, dalam level internasional, perlindungan diberikan melalui peran salah satu badan PBB, yakni Human Rights Council, yang memungkinkan dilakukan komplain dan mekanisme universal periodic review, serta melalui peran sejumlah komite sebagaimana Human Rights Committee menerima mekanisme communication kedua dalam level regional Eropa melalui peran Europe Court of Human Rights atau EDH, di mana minoritas muslim yang merasa mendapat perlakuan diskriminasi dan berdomisili di salah satu negara anggota Uni Eropa memiliki kesempatan untuk mengajukan individual komplain ke negaranya tersebut pada EDH berdasarkan pada pasal 34 ECHR. Ketiga, melalui lembaga yang dibentuk oleh Uni Eropa sendiri, yakni European Union Agency for Fundamental Rights atau VRA, yang mendukung dan memberi pengawasan terhadap masalah HAM termasuk diskriminasi, dan terkhusus hadirnya Court of Justice of the European Union atau CJEU untuk menegakkan hukum Uni Eropa, sehingga pengadilan nasional dan negara-negara anggota memiliki referensi dan dapat menegakkan anti-diskriminasi directives yang ada secara ideal. Terakhir adalah melalui mekanisme peradilan nasional dari masing-masing negara di anggota Uni Eropa, bahwa antara hukum nasional dan hukum Uni Eropa memiliki keterkaitan yang erat satu dengan lainnya, maka pengadilan nasional tersebut mendukung penegakan dan anti-diskriminasi directives yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan ada dalam setiap diri individu. Hak yang paling mendasar di sini adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup sudah dibawa oleh setiap individu sejak ia lahir, atau yang biasa disebut dengan hak fundamental. Hak fundamental ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan HAM di Indonesia. Di antara tokoh yang menyuarakan HAM pada masa sebelum kemerdekaan adalah DRS Muhammad Hatta. Kemudian ada sejarah HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1950 atau yaitu pasca kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, HAM adalah menyoroti kasus-kasus yang muncul pada masa awal kemerdekaan Indonesia atau pada masa awal pembentukan negara baru. Dan pada masa ini pula HAM yaitu menegakkan mengenai kebebasan pers. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959, di mana HAM pada saat ini adalah mulai dapat ditegakkan, yaitu ditandai dengan munculnya berbagai partai politik yang dapat membantu jalannya pemerintahan, dan kebebasan pers sudah mulai ditegakkan. Tetapi pada tahun 1966 sampai 1998 atau yang biasa disebut dengan masa Orde Baru, yaitu pada masa Presiden Soeharto menjabat selama 30 tahun. Pada masa ini terjadi kekacauan dan terjadi banyak sekali pelanggaran HAM. Pemerintahan yang otoriter yaitu menuntut rakyatnya untuk selalu patuh terhadap pemerintahan. Tidak ada lagi kebebasan pers dan tidak ada lagi
rakyat yang menyuarakan aspirasinya. Yaitu kemudian ada Undang-Undang 1945 terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama 1945 sampai 1949, yaitu berlaku Undang-Undang Dasar 1905 sebagai penegakan HAM-nya. Kemudian periode kedua ada periode tahun 1949 sampai 1950, yaitu berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, yaitu UUD RIS. Kemudian pada tanggal 17 Agustus sampai 1959 berlaku Undang-Undang 1950 atau yang biasa disebut dengan UUDS 1950. Kemudian ada yang terakhir adalah 1959 sampai sekarang, yaitu kembali menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai dasar penegakan HAM di Indonesia. Poin keempat, hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia memiliki beberapa bentuk hukum tertulis yang memuat aturan hak asasi manusia. Di antaranya yaitu pertama, Undang-Undang Negara, kedua, ketetapan MPR, ketiga, dalam undang-undang, keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Adapun di sini mengenai kelebihan pengaturan hak asasi manusia dalam perundang-undangan, yaitu memberikan jaminan yang kuat, karena pada saat perubahan ataupun penghapusan suatu pasal akan melewati beberapa tahapan yang panjang serta berat, diantaranya melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahan yang diatur dalam konstitusi yaitu hanya memuat aturan yang masih global dan akan menimbulkan beberapa kemungkinan seringnya mengalami perubahan suatu pasal. Poin kelima, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Adapun beberapa pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai hak asasi manusia, di antaranya pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Poin keenam, pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia. Adapun di sini beberapa contoh mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yaitu contohnya 1. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Kedua, kasus penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1982 sampai dengan 1985. 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei pada tahun 1998. Keempat, kasus terbunuhnya aktivis hak asasi manusia Munir Said Tholib. Kelima, tragedi Wamena berdarah pada 4 April tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia menurut pandangan Islam. 1. Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Dalam hubungan dengan hak asasi manusia
Dari ajaran pokok tentang hablum minallah dan hablum minannas muncul dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama yang lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menetapkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruknya tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara. 2. Islam mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia, yaitu 1. Hak primer atau hak dasar. Suatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan harkat kemanusiaannya, misalnya mati. 2. Hak sekunder, yakni hak-hak apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. 3. Hak tahsini, yakni hak yang tingkatnya lebih rendah dari hak primer dan hak sekunder. 3. HAM dan umat Islam Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia mengikuti iklim politik yang berjalan. Politik di Indonesia bukanlah politik Islam, namun demikian dengan banyaknya hal nilai-nilai Islam masuk ke dalam semangat perundang-undangan dan peraturan negara terkait dengan toleransi, kerukunan beragama, dan penolakan umat Islam Indonesia sebagaimana diwakili oleh ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lainnya. Memiliki sikap yang jelas, umat Islam Indonesia mendukung toleransi, mengutuk terorisme, mengembangkan kebijakan-kebijakan sosial, dan aktif dalam pemrograman pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan melalui unit-unit organisasi di bawahnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAM menurut pandangan Barat. HAM menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada kepentingan dan kebebasan manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Dunia Barat memaknai konsep HAM semata-mata hanya bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap segala sesuatu, atau segala sesuatu berpusat pada manusia. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. HAM Barat bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM, itu berorientasi kepada penghargaan kepada manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Menurut Alwi Shihab, HAM dalam perspektif Barat itu menempatkan manusia dalam satu setting di mana hubungannya manusia dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. HAM dinilai sebagai perolehan alami sejak kelahiran. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-hak berikut nasibnya merupakan salah satu sebab-sebab utama yang memicu konflik antara dunia Barat sekuler
dan Islam. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam menganggap dan meyakini bahwa HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karenanya, setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. HAM dalam perspektif Barat lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Karena itu, HAM dalam konsep Barat lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini, penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak-hak orang lain. Hashim Muzadi menyatakan bahwa HAM yang lahir dari Barat telah cacat sejak semula. Hal ini dikarenakan HAM Barat lahir dari proses sekularisasi liberal. Berawal dari sejarah kelam perang gereja yang lalu menjadi pemberontakan liberal buatan manusia. Berawal dari Magna Carta di Inggris pada tahun 1252 menjadi Bill of Rights dan kemudian berlanjut menjadi Deklarasi Universal HAM (PBB). Pada prakteknya, HAM yang dilahirkan dan dikampanyekan Barat hanya menjadi alat penindas penjajah Barat terhadap dunia Islam dan negara-negara lemah lainnya. Dengan kedok membela hak asasi manusia atau HAM, faktanya Barat dengan kiprahnya selama menjalankan sistem penzaliman manusia oleh manusia lainnya dalam seluruh aspek kehidupan.